Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Esti? Alhamdulillah baik Pak Iqbal. Semoga sehat dan berkah selalu ya Bu ya. Amin ya. Baik Bu Esti, mohon izin, saya ingin bertanya beberapa hal. Boleh. Ini saya dengar Bu Esti siang ini mau melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Yusuf. Apa benar Bu? Betul Pak Iqbal. Oke. Baik, berkenaan dengan proses kegiatan coaching tersebut, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Esti. Yang pertama nih, Bu Esti berkaitan dengan tadi kegiatan coaching tadi, itu persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Esti ya untuk kegiatan ini ya? Baik Pak Iqbal. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya akan mengadakan coaching dengan Pak Yusuf. Ada beberapa persiapan yang saya sudah lakukan. Yang pertama adalah persiapan fisik. Tentunya kita harus menyiapkan fisik terlebih dahulu Pak Iqbal ya, supaya kita bisa hadir seutuhnya sehingga kita bisa melaksanakan coaching ini dengan baik. Kemudian yang kedua, saya sudah menghubungi Pak Yusuf dan juga melakukan konfirmasi kegiatan yang akan kita lakukan siang ini. Yang ketiga, saya sudah menyusun beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ketika nanti saya akan meng-coaching Pak Yusuf. Dan pertanyaan ini yang saya buat ini, saya berusaha untuk membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa menggali potensi yang ada pada Pak Yusuf. Seperti itu Pak Iqbal. Baik, intinya berarti Bu Esti secara pribadi sudah menyiapkan diri, kemudian juga melakukan konfirmasi juga ya. Dan Pak Yusuf sudah konfirmasi kehadiran Bu ya? Iya sudah. Insya Allah bisa untuk melakukan sesi coaching siang hari ini. Baik Ibu, izin untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya. Dari beberapa kompetensi yang mungkin kita sudah pelajari bersama, kompetensi apa sih yang ingin dicapai oleh Bu Esti dalam kegiatan coaching ini? Iya, baik Pak Iqbal. Jadi dalam kegiatan coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya capai. Yang pertama adalah fokus atau kehadiran secara penuh ya Pak Iqbal, yang biasa kita sebut dengan presence. Kemudian yang kedua adalah kompetensi untuk dapat mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga adalah kompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot. Seperti itu. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu ya. Betul. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau dari 3 kompetensi tadi, kira-kira Bu Esti mau fokus di kompetensi yang mana nih yang lebih dikembangkan? Iya, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut atau lebih banyak itu adalah tentang membuat pertanyaan berbobot. Kenapa seperti itu Pak Iqbal? Karena ketika kita mampu membuat pertanyaan yang berbobot, kita akan mampu menggali potensi dari coach kita. Kita akan mampu mengenali atau dia akan dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang dia hadapi. Sehingga saya harapkan dengan pertanyaan yang berbobot ini, saya dapat menuntun coach saya untuk dapat mengidentifikasi masalahnya, dan juga dia akan dapat memberikan alternatif solusi dari masalah yang dihadapinya. Ya, luar biasa ya. Kemudian Bu Esti izin bertanya lagi. Nah, pasti Bu Esti ingin agar proses coaching ini berhasil gitu ya. Menurut Bu Esti, indikator keberhasilan proses coaching nanti ini seperti apa Bu? Iya. Terima kasih Pak Iqbal. Jadi menurut saya indikator keberhasilan dari coaching yang saya lakukan, yang pertama adalah coaching yang saya lakukan ini harus sesuai dengan alur cerita. Sebagaimana kita tahu ya Pak, dalam alur cerita itu ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Jadi saya berharap dengan adanya kegiatan coaching ini, maka coach saya ini dapat menerapkan apa yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan yang tadi kita sudah sampaikan. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi yang tadi saya sampaikan kepada Pak Iqbal dalam kegiatan coaching ini. Jika saya dapat mengembangkan 3 kompetensi tersebut, maka saya merasa kegiatan coaching saya ini sudah berhasil gitu ya. Dan yang ketiga, tentunya dengan kita mengadakan pertanyaan berbobot, kemudian kita mendengarkan dengan aktif, saya berharap saya dapat menuntun coaching saya, yaitu Pak Yusuf ya. Pak Yusuf ini bisa untuk mengenali potensi yang ada pada dirinya, sehingga beliau mampu untuk merumuskan atau memberikan sebuah solusi atas masalah yang sedang beliau hadapi. Luar biasa ya sepertinya Bu Esti ini sudah sangat siap sekali untuk melakukan proses coaching dengan
Pak Yusuf. Baik Ibu, mungkin nanti jam berapa Bu untuk rencana coachingnya? Baik, saya akan melaksanakan coaching setelah selesai pembelajaran. Baik. Kurang lebih pukul 13. Baik. Oleh karena itu saya mau diizin Bu, nanti ketika sesi coaching nanti saya bisa hadir ya untuk melakukan observasi dan pengamatan proses coaching antara Bu Esti dengan Pak Yusuf. Boleh diizinkan Ibu? Boleh. Ya, sambil izin juga Bu, mungkin nanti setelah proses coaching saya minta waktunya lagi pada Bu Esti untuk mungkin kita diskusi lagi ya pasca observasi itu apa yang harus pasca coaching tadi apa yang butuh untuk kita diskusikan. Boleh Bu ya? Boleh, ya. silakan. Baik, itu saja Bu Esti. Terima Iya. kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak Yusuf dan keluarga bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana kegiatan? Selain di sekolah, kegiatan kemarin masih jalan olahraga? Masih Pak. Jadi kan saya suka jogging nih tiap Oh, pagi iya, gitu iya, ya. iya. Biar ngurangin lemak lah sedikit gitu. Oke Pak Bisa Yusuf. aja Bu Esti. Iya, jadi gimana nih Pak Yusuf? Kemarin kan Bapak menghubungi saya ya? Betul sekali Bu Esti. Iya. Waalaikumsalam. Pak Masya Allah, Iqbal. Pak Iqbal ya. Sehat Pak Iqbal? Gimana kabar? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat. Mohon izin. Iya Pak Iqbal. Bu Esti Iya. juga. Tadi kan saya sudah sempat minta izin ya Bu ya, katanya saya dengar-dengar siang ini mau mengadakan kegiatan coaching. Betul. sekali Pak Iqbal. Iya. Bu, ya. Boleh saya diizinkan untuk bisa hadir Oh, iya. melakukan observasi Bu? Silakan Pak Silakan Iqbal. Pak, dengan Iya. senang hati. Siap, siap. Silakan duduk Pak Iqbal. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Baik Pak Yusuf. Ya, baik Pak Yusuf. Ini ada Pak Iqbal nanti sebagai observer kita ya. Iya. Beliau akan bergabung untuk melihat proses kita coaching Iya, sama-sama alhamdulillah. gitu ya. Dengan senang hati Pak Iqbal ya. Iya. Baik Pak Yusuf. Oke, Bu Saya Yenti. lanjutkan lagi nih. Tadi sempat terjeda sebentar gitu ya. Kira-kira Pak Yusuf menghubungi saya ada apa ya Pak? Gini Bu Esti, saya ada masalah yang saya hadapi. Oke, ada masalah. Saya berharap dengan saya menghubungi Bu Esti, diskusi dengan Bu Esti, ada solusi yang saya dapatkan dari permasalahan saya hadapi. Oke. Makanya saya menghubungi Bu Esti, saya lupa mulu nih. Iya. Iya. Baik Pak Yusuf. Iya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan boleh diceritakan ada masalah apa gitu ya Pak ya? Gini Bu Esti, sebenarnya sih masalahnya sih ya serius nggak serius ya sebenarnya. Oke, masalahnya serius nggak serius? Iya. Gini, kemarin itu kan saya ada supervisi dari pengawas, gitu. Jadi dari supervisi tersebut pengawas ini mengungkapkan kepada saya, beliau itu ada hal yang kurang berkenan dari kegiatan pembelajaran saya, Oke. gitu. Jadi ketika beliau supervisi, saya tidak menggunakan buku teks Bu Esti. Oke. Jadi kalau ini saya boleh ambil benang merah gitu ya. Ketika kemarin ada supervisi oleh pengawas, Pak Yusuf ini ada hal yang kurang berkenan. Betul. Iya, karena Pak Yusuf tidak menggunakan buku teks. teks, Oke. betul, Bu Nah, Esti. ini kira-kira kenapa Pak seperti itu? Dan kalau boleh disampaikan ke saya, perasaan Bapak ketika ditegur oleh Ibu pengawas itu bagaimana? Ya terus terang saya ketika ditegur ya agak kurang nyaman ya, kurang nyaman karena ya namanya ditegur ya oleh atasan. Betul, Gitu. ya. Sebenarnya selama ini saya sudah mengadakan kegiatan pembelajaran tuh dengan berbagai macam media pembelajaran Bu. Jadi saya ada video pembelajaran, kemudian ada Canva yang saya tampilkan, gitu. Cuman memang satu itu tadi saya tuh nggak menggunakan buku teks gitu ketika kegiatan pembelajaran tersebut gitu. Oke. Kan tadi Pak Yusuf sudah menyampaikan sudah banyak sekali media pembelajaran yang digunakan ketika Pak Yusuf mengajar. Namun kebetulan pas kemarin ada supervisi itu Bapak tidak menggunakan buku teks. Pasti ada alasan dong Pak, kenapa Pak Yusuf ini tidak menggunakan buku teks gitu. Ya tadi saya sampaikan tadi Bu Esti. Jadi saya menganggap dengan video yang saya tayangkan, Canva yang saya berikan kepada anak, itu sudah mewakili menurut saya ya, sudah mewakili dan nggak perlu lagi pakai buku paket gitu kan. Ya udah nggak usah pakai buku paket, udah ada di papan tulis kan, udah ada di tayangan video. Nah tapi bagi beliau itu
ya kurang berkenan dengan kegiatan saya tersebut gitu Bu Esti. Oke, jadi Bapak menurut Bapak itu sudah mewakili gitu ya, Iya. sudah mencakup semua materi. Mencakup, Namun ternyata anggapan dari Ibu pengawas ini belum sesuai. Iya. Nah, kemudian baik, tadi kan Pak Yusuf sudah menyampaikan banyak media yang sudah Bapak gunakan ya, antara lain Canva, video dan lain Betul, sebagainya nih Pak. Nah, terus bagaimana nih hasilnya ketika Bapak ini menggunakan media-media tersebut tanpa menggunakan buku teks? Ya, yang saya perhatikan ya Bu Esti ya, anak-anak tuh sangat antusias karena di antara mereka tuh ada yang senang menonton, ada yang mungkin senang melihat gambar gitu, dan saya merasa itu sudah mencukupi gitu buat anak-anak. Jadi ketika saya sudah tampilkan video dan gambar dan sebagainya, anak-anak tuh enjoy, asik dan nggak bosan mereka ketika saya mengajar di kelas gitu. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, apa yang sudah Bapak lakukan itu kan sudah Bapak ingin bahwa karakter anak itu banyak gitu ya. Jadi fasilitas yang Bapak berikan ke anak-anak itu tujuannya adalah untuk memfasilitasi mereka semua. Nah, kemudian nih Pak, sampai di sini peran buku teks itu menurut Bapak bagaimana? Ya, setelah saya berpikir ya sesuai dengan tadi yang Bu Esti tanyakan, ya sebenarnya anak itu kan berbeda-beda ya. Betul. Jadi ada yang senangnya nonton video, ada yang senangnya menggambar, ada yang senangnya membaca. Jadi menurut saya ya peran buku teks itu ya sangat dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Jadi untuk sebagai sumber bahan belajar mereka dari selain video dan juga Canva yang saya berikan. Oke. Jadi tetap ada peran buku teks di dalam kegiatan belajar anak gitu ya Pak ya. Nah, setelah nih Pak Yusuf menceritakan seperti ini nih Pak, kira-kira level belajar anak-anak Pak Yusuf dengan media yang tadi Bapak berikan tanpa buku teks itu ada di level berapa? Kalau saya ukur dari 1 Skala sampai 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10 tentunya. Ya sudah sampai angka 8 Bu Esti. Sudah angka 8, luar biasa. 8, ya, gitu. Ada keinginan nggak Pak untuk meningkatkan kembali gitu? Ya pastinya. Pastinya. Kita Terus ingin kemudian ya. itu lebih meningkat lagi kan gitu. Iya, jadi kita inginnya maksimal gitu ya Pak ya. Betul sekali. Kemudian apa sih rencana yang akan Bapak berikan kepada anak-anak ketika Bapak membelajarkan anak-anak itu dan dengan harapan mereka bisa mencapai angka maksimal di angka 10? Ya tentunya rencana saya ya untuk pembelajaran berikutnya saya akan menggunakan berbagai macam sumber. Tadi saya katakan video, Canva, gambar dan sebagainya, termasuk menggunakan buku paket atau buku teks tadi. Oke. Gitu. Dan rencana saya akan menemui pengawas gitu. Ya, pertama saya ingin mengklarifikasi apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ya, saya mau minta maaf dan juga ingin menjelaskan rencana saya ke depannya bahwa ketika pembelajaran saya juga ingin menggunakan buku teks atau buku paket. Oke, baik nih, kalau misalnya saya boleh ambil lagi nih Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan kembali dengan Pak Yusuf. Tadi Pak Yusuf ingin mengklarifikasi dengan pengawas gitu ya Pak ya. Kira-kira perasaan Pak Yusuf bagaimana nih ketika tadi Pak Yusuf ditegur, kemudian kenapa harus klarifikasi seperti itu? Ya tadi dari awal juga saya mengatakan ketika ditegur ya ada perasaan kurang nyaman, gitu ya, namanya kita ditegur ya. Ya kedepannya saya ingin agar supaya perasaan itu hilang, tidak ada lagi perasaan apa-apa, dan juga saya ingin memastikan kalau saya itu ingin membuat rencana berikutnya dari pembelajaran saya menggunakan buku teks atau buku paket. Oke, baik. Jadi rencananya Pak Yusuf akan tetap menggunakan buku paket dan media-media yang lain. Betul gitu ya Pak sekali, ya. Bu Esti. Kira-kira nih Pak, kapan Pak Yusuf akan memulai rencana tersebut? Ya secepatnya, insya Allah setelah kegiatan pembelajaran ini untuk pertemuan yang akan datang saya pastikan saya sudah menggunakan buku teks gitu. Oke, jadi Pak Yusuf akan langsung menindaklanjuti gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali nih Pak Yusuf. Kemudian untuk membuat komitmen tersebut tentunya Pak Yusuf membutuhkan dukungan dari beberapa pihak. Dari dukungan siapa saja yang Pak Yusuf butuhkan? Yang utama ya pimpinannya. Karena kemarin pengawas itu sempat berdiskusi dengan kepala sekolah menyampaikan temuan yang
dia temui ketika saya di supervisi. Oke. Jadi saya juga ingin dapat dukungan dari kepala sekolah bahwa saya terhadap temuan tersebut ingin berubah dan membuat rencana ke depan yang lebih baik lagi. Kemudian juga teman-teman yang lain, teman sejawat tentunya, saya ingin selalu mereka tuh siap mengingatkan saya. Oke, Ketika saya pembelajaran yang mungkin tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam pembelajaran, saya berharap mereka tuh mengingatkan saya terus gitu Bu Esti. Oke, baik Pak Yusuf. Luar biasa sekali ya idenya Pak Yusuf ini, bagus sekali. Jadi Pak Yusuf akan melibatkan pimpinan atau kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Betul Bu Nah, Esti. kalau misalnya nih Pak, kita boleh tarik kesimpulan. Kesimpulan pertemuan kita hari ini apa sih Pak Yusuf? Ya, alhamdulillah dengan saya ini bertemu dengan Bu Esti, ada titik terang yang saya dapatkan, dan yang tadinya saya itu, wah perasaan saya ini campur baur Bu Esti. Wah tegang, kemudian perasaan gak nyaman dan sebagainya. Namun ketika saya bertemu dengan Bu Esti, alhamdulillah ada titik terang yang saya dapatkan, ada solusi yang saya terima untuk menghadapi masalah saya ini. Jadi dari proses kegiatan kita hari ini Pak Yusuf bisa menggali ya, sebenarnya Pak Yusuf tuh memiliki potensi yang luar biasa. Nah, namun hanya karena salah satu gitu ya, kemudian jadi tidak nyaman gitu ya. Betul. Dan di sini Pak Yusuf sudah mengenali potensi diri yang ada pada diri Pak Yusuf. Betul. Dan Pak Yusuf juga tadi sudah mampu mengungkapkan apa sih solusi atau pembelajaran sebagaimana yang akan Pak Yusuf terapkan selanjutnya sekali, setelah Bu Esti. proses supervisi ini gitu ya Pak Yusuf ya. Memang butuh adanya Teman mungkin Teman, ya, gitu iya, ya. teman untuk berbagi, Iya, untuk ketika sharing saya gitu hadapi ya Pak sendiri, Yusuf ya. saya buntu Bu Esti. Iya, Cuman ketika betul. saya ngobrol dengan Bu Esti, ternyata saya juga bisa sebenarnya Iya, betul. memecahkan masalah ini. Cuman ya tadi itu nggak ada korek Iya. buat nyalain apinya. Iya. Gitu. Jadi mungkin waktu pas kemarin Pak Yusuf menghadapi sendiri, mungkin dengan perasaan mungkin ada rasa tadi tidak nyaman, kemudian mungkin ada sedikit kesal mungkin ya Pak Yusuf ya. Apa seperti itu Pak Yusuf? Ada rasa kesal nggak kira-kira kemarin tuh? Ya ada dikit-dikit lah. Oh iya, ya jadi pas ketika bisa bertemu dengan saya sedikit bisa Alhamdulillah. ini ya tersalurkan gitu Iya, perasaannya. alhamdulillah. Nah ini sebelum mengakhiri nih Pak Yusuf, perasaan Pak Yusuf bagaimana nih setelah kita melakukan coaching seperti ini? Ya alhamdulillah saya lebih lega, lebih fresh, lebih enjoy, dan mungkin tadi pusingnya 9 karena udah berkurang. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah terima kasih Bu Esti sudah memberikan solusi kepada saya dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Esti. Jadi saya bisa menemukan, oh ternyata saya bisa menemukan solusinya di masalah saya. Oke, Gitu. baik Pak Yusuf, terima kasih ya, maksudnya kesempatannya nih, saya diberikan kesempatan untuk melakukan coaching dengan Pak Yusuf, sehingga saya jadi tahu gitu ya bahwa saya ini bisa bermanfaat untuk rekan saya. Saya juga terima kasih Bu Esti. Iya, Mestinya saya yang terima kasih Bu Esti ya, alhamdulillah Bu Esti sudah memberikan waktunya untuk saya, sudah memberikan pemantik buat saya untuk saya menemukan solusi dengan tadi pertanyaan Bu Esti. Saya yang berterima kasih pada Bu Esti, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya untuk saya. sama-sama Pak Yusuf, saya juga berterima kasih karena Bapak mempercayai kepada saya, bukan kepada yang lain gitu Pak Yusuf ya. Ya, semoga permasalahan ini cepat selesai dan saya berharap pembelajaran yang dilakukan Pak Yusuf ini semakin menyenangkan dan dapat memunculkan motivasi intrinsik dari anak-anak sehingga Bu Esti. mereka lebih semangat lagi ikut pelajaran Pak Yusuf dan tentunya akan berefek pada hasil belajar anak-anak. Amin, Ya. amin. Terima kasih. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelumnya ada lagi nih Pak, satu pertanyaan penutup. Kira-kira kita akan melakukan tindak lanjut bagaimana nih? Nah, itu yang saya tunggu dari Bu Esti dari tadi. Apakah hanya cukup sampai di sini nih Pak Yusuf Enggak atau akan lah. ada pertemuan lain? Saya sih nih? berharap ya bukan hanya sekarang saja. Oke. Saya berharap ada kabar gembira yang akan saya berikan kepada Bu Esti Oke. terhadap rencana saya tadi. Jadi pertemuan berikutnya saya berharap akan menyampaikan hal terbaru dari apa yang saya rencanakan dan dari komitmen yang saya sampaikan dari kegiatan pembelajaran saya. Mudah-mudahan nanti ya di mana kita
sambil ngopi bagaimana gitu kan. Oke, alhamdulillah. Jadi ada rencana untuk kembali melakukan Insya coaching Allah. gitu ya Pak ya. Kira-kira kapan nih Pak Yusuf? Ya setelah ini aja, setelah ulangan kali Bu nanti ya. Ya jadi nanti saya tagih janjinya Pak Yusuf ya. Siap, Saya akan siap. menanyakan sejauh mana proses ataupun progres yang sudah Pak Yusuf jalankan dengan adanya tadi perubahan dari cara mengajar dan juga media pembelajaran yang Bapak gunakan. Siap. Terima kasih Bu Esti. Ya, sama-sama cukup sampai di sini Pak Yusuf Oke, ya. Bu Esti, oke. Ya silahkan. Saya juga kebetulan ada janji dengan anak-anak. Oke, Jadi siap, Bu mohon Esti. izin untuk menyelesaikan coaching kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Esti ya. Ya, atas sama-sama waktunya. Pak Yusuf. Oke, saya mau pamit Bu Esti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, terima kasih banyak Baik Bang ya. Baik. Heeh. Ya, alhamdulillah nih ya tadi kegiatan coaching antara Bu Esti dan Pak Yusuf alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Ya, sehingga menghasilkan solusi-solusi yang bisa ditemukan sendiri ya. Alhamdulillah, baik Bang, betul baik Bang. Dari saya juga sudah menuliskan beberapa catatan-catatan penting yang berkaitan dengan hasil observasi proses coaching yang sudah dilakukan ini. Mungkin nanti setelah ini saya mohon izin waktunya Bu Esti. Boleh, Pak. Untuk kita diskusi, untuk saya berikan umpan balik atau refleksi dari kegiatan coaching kita. Alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Sama-sama, Yusuf. Pak Iqbal, ya. Karena untuk saya bisa hadir dalam kesempatan. Alhamdulillah, saya senang sekali Pak. Untuk kita semuanya. Amin. Saya juga izin pamit, Oke, Pak. baik Mas, sama-sama. Saya juga ada agenda rapat lagi nih. Oh siap. Ya, makasih Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iqbal. Bagaimana kabar Bu Esti, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Amin. Ya. Pak Iqbal bagaimana nih? Alhamdulillah insya Allah sehat dan semangat selalu Bu, ya. Alhamdulillah. Baik Bu Esti, pada kesempatan kali ini mohon izin waktunya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Yang pertama mungkin saya ingin mengucapkan berterima kasih kepada Bu Esti karena tadi saya sudah diizinkan untuk bisa ikut bergabung dalam sesi coaching antara Bu Esti dengan Pak Yusuf. Saya melihat coaching tadi luar biasa Bu ya, begitu. Bagaimana obrolan-obrolan yang disampaikan Bu Esti dengan Pak Yusuf itu sangat obrolan-obrolan yang bisa dikatakan berbobot begitu Bu. Kemudian juga alhamdulillah menghasilkan hasil yang positif ya, terutama kepada coach yaitu Pak Yusuf gitu. Tapi di sini mohon izin Bu, saya ingin menyampaikan ataupun ingin menanyakan beberapa hal ya sebagai bentuk refleksi atau umpan balik dari kegiatan observasi tadi ya terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Esti dengan Pak Yusuf. Ya, mungkin nanti bisa mohon izin untuk bantu dijawab ya Bu ya. Oke, siap Pak Iqbal. Baik, pertanyaan pertama Bu Esti. Apa nih perasaan Bu Esti tadi setelah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Yusuf? Perasaannya gimana Bu? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Iqbal dan saya juga mengucapkan terima kasih kembali nih Pak Iqbal sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan coaching saya. Saya mengucapkan terima kasih dan juga ini diberikan kesempatan saya untuk berefleksi gitu ya Pak Ya, Iqbal ya. Ibu. Ya, perasaan saya yang pertama saya pasti jelas merasa senang dan lega. Kenapa saya merasa senang? Karena ketika saya tadi sudah melaksanakan coaching, saya merasa apa yang sudah kita rencanakan itu dapat berjalan dengan baik. Oke. Yang kedua, tadi saya juga merasa senang karena Pak Yusuf itu akhirnya dapat mengenali potensi yang ada pada dirinya. Oke. Sehingga beliau dapat menggali potensi itu dan memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi solusi yang beliau hadapi. Oke, luar biasa. Kemudian juga di dalam proses coaching itu tadi saya juga sudah menerapkan alur tirta ya Pak pada kegiatan coaching. Saya sudah mencoba untuk menggali tujuan dari Pak Yusuf, kemudian meminta Pak Yusuf untuk mengidentifikasi masalahnya sampai Pak Yusuf harus bisa saya menggali bagaimana caranya Pak Yusuf ini akan menyusun rencana aksinya dan tentunya komitmen apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Yusuf dan tentunya dengan saya sendiri. Kemudian saya juga merasa senang karena apa yang sudah kita lakukan ini Pak, ini sudah mencakup 3 kompetensi yang sudah kita jabarkan di awal gitu ya. Sehingga saya merasa kegiatan coaching hari ini memberikan banyak pengalaman baru untuk saya, yang mana kegiatan ini kayaknya harus selalu saya latih gitu Pak, sehingga saya bisa mendapatkan banyak sekali informasi dari Pak Yusuf ataupun rekan-rekan kerja saya yang lain seperti itu. Baik, berarti mungkin di sini saya ingin mengkonfirmasi Bu ya Iya, dari boleh, informasi yang silakan. tadi sudah disampaikan oleh Bu Esti. Saya juga sudah melakukan beberapa pencatatan Bu dari hasil observasi tadi. Jadi memang benar ternyata apa yang sudah disampaikan oleh Bu Esti ya berkaitan dengan perasaannya. Itu yang pertama,
saya mengamati bagaimana proses coaching yang dilakukan oleh Bu Esti dengan Pak Yusuf ini sudah sangat sesuai dengan alur Tirta. Mulai dari bagaimana Bu Esti mendiskusikan dengan Pak Yusuf apa sih tujuan atau hasil akhir dari dilakukannya komunikasi coaching ini. Kemudian Bu Esti juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada Pak Yusuf agar Pak Yusuf dapat mengidentifikasi nih apa potensi yang dia miliki, kemudian peluang-peluang apa saja yang dia miliki, termasuk juga mungkin dalam hal halangan-halangan ataupun yang menghalangi lah ya dari proses beliau untuk sampai bisa pada tujuan tersebut, sampai pada bagaimana Bu Esti juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Yusuf sendiri sebagai coachnya mampu untuk merumuskan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan. Ya, sampai pada tahapan bagaimana Bu Esti ya menstimulus Pak Yusuf untuk bisa berkomitmen terhadap rencana aksi yang dia lakukan ke depannya setelah proses coaching ini. Luar biasa Bu ya. Kemudian saya juga di sini dari catatan saya juga mengamati bagaimana Bu Esti secara individu sebagai coach itu sudah mampu menerapkan 3 kompetensi coaching yang harus ada gitu. Bagaimana Bu Esti mengamati tadi Bu Esti selalu berusaha untuk bisa hadir secara penuh gitu dalam proses diskusi tadi, dengan mungkin tadi melakukan kontak mata, begitu mengamati dari segala gestur yang disampaikan oleh Pak Yusuf, kemudian juga senantiasa mendengar aktif juga ya Bu ya. Tadi saya amati di sini bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu nyambung gitu Bu. Pak Yusuf menjawab apa, Bu Esti memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot apa, itu sangat relevan dan sangat nyambung gitu dengan kondisi yang ada dari Pak Yusuf itu sendiri. Kemudian juga untuk pertanyaan berbobot juga tadi sudah disampaikan, itu pertanyaan sangat luar biasa Bu ya. Jauh dari asumsi-asumsi pribadi. Bu Esti juga tadi saya amatin tidak melakukan judgement ya atau penilaian terhadap coachnya sendiri, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi, alhamdulillah hasil akhirnya adalah coach dalam hal ini Pak Yusuf dapat menemukan potensi yang dia miliki dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu sangat luar biasa sekali Bu ya, alhamdulillah. Berarti dengan kalau menurut ini Bu, menurut Bu Esti sendiri nih, di awal kan kita tadi sempat berdiskusi tentang indikator keberhasilan. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Bu Esti tadi, menurut Bu Esti proses coaching tadi dikatakan berhasil atau tidak Bu? Dari indikator keberhasilan yang sudah disusun di awal ya Pak, saya boleh mengatakan di sini proses coaching ini berhasil gitu ya Pak. Ya. Alhamdulillah sudah dapat berjalan gitu sesuai dengan rencana, sesuai dengan alur Tirta yang memang kita buat gitu ya. Dan saya merasa memang perjalanan ini memang harus kita lakukan gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu gitu yang akan terjadi, kemudian bagaimana kondisinya gitu kan di lapangan. Dan ketika kita berusaha untuk menerapkan alur Tirta itu dengan baik, maka coach kita pun nanti akhirnya akan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Luar biasa ya. Selamat untuk Bu Esti ya, sudah berhasil dalam melakukan proses coaching ini dengan Pak Yusuf. Baik Ibu, saya izin ada pertanyaan terakhir Ibu ya. Alhamdulillah tadi kan sudah sudah bisa dikatakan berhasil ya dalam melakukan proses coaching kepada Pak Yusuf. Nah, kira-kira nih seandainya nanti ada kesempatan lagi untuk Bu Esti melakukan coaching baik kepada rekan sejawat ataupun kepada murid ataupun kepada yang lainnya, kira-kira nih kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan dalam diri Bu Esti dalam proses coaching ini? Baik, terima kasih Pak Iqbal. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut itu ada 2 Pak Iqbal. Yang pertama adalah mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Kenapa 2 kompetensi ini harus saya kembangkan gitu Pak? Karena kedua kompetensi ini saling terkait satu sama lain. Dengan kita dapat mendengarkan coach kita dengan baik, maka nantinya kita akan mampu untuk menghadirkan pertanyaan berbobot. Yang mana pertanyaan berbobot itu akan mengarahkan coach kita menemukan solusi dari potensi yang dia miliki. Seperti itu Pak Iqbal. Jadi kenapa 2 kompetensi tersebut yang ingin ditingkatkan? Iya betul Pak Iqbal. Saya tadi baru mau nanya Bu, kenapa milih 2 kompetensi tadi? Ternyata Bu Esti langsung menjawab ya, luar biasa. Baik Bu Esti, terima kasih banyak ya atas jawaban-jawaban ataupun tanggapan-tanggapan dari hasil umpan balik yang saya berikan selaku supervisor atau observer kepada Bu Esti. Insya Allah ini menjadi pengalaman yang berharga untuk kita ya, menjadi pembelajaran baru juga bagi saya, karena saya juga tadi mengamati banyak hal baru yang bisa saya implementasikan dalam kegiatan-kegiatan saya secara pribadi dalam kegiatan coaching
yang saya lakukan seperti itu. Baik Bu Esti, insya Allah mungkin cukup ini saja barangkali Bu ya untuk kegiatan refleksi dan umpan balik dari hasil observasi coaching tadi. Ya insya Allah semangat terus Ibu, ya tetap menjadi guru yang hebat gitu, yang bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitarnya. Itu saja Ibu. Terima kasih Pak Iqbal Sama-sama. untuk umpan balik yang telah diberikan kepada saya. Semoga dengan umpan balik Pak Iqbal ini memunculkan optimisme dan semangat baru bagi Amin, saya untuk Ibu. selalu melakukan perubahan. Amin. Bagaimanapun juga kita adalah agen perubahan Pak Iqbal. Betul Kalau sekali. misalnya kita tidak berubah dari diri kita, siapa lagi yang mau berubah gitu kan Pak? Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk umpan baliknya dan apa yang Pak Iqbal sampaikan nanti sebagai bahan pembelajaran untuk saya, bahan refleksi untuk saya, sehingga ke depan saya bisa memperbaiki kembali proses coaching yang saya lakukan. Baik, siap Ibu. Terima kasih banyak Ya, Bu ya. sama-sama, Baik, Pak kita Iqbal. akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.